Apa yang terjadi jika seorang pahlawan yang dieluk-elukan oleh ribuan orang sebenarnya sedang berjuang dalam kegelapan yang paling dalam? Apa yang terjadi jika sang kapten yang memimpin pasukannya menuju kemenangan setiap malam harus menghadapi iblis-iblisnya sendiri? Ini adalah kisah yang jarang diceritakan dengan detail. Kisah yang lebih dari sekedar sepak bola. Ini adalah kisah tentang seorang pria yang naik ke puncak kejayaan, lalu jatuh ke titik terendah, dan bangkit kembali dengan kekuatan yang jauh lebih besar. Ini adalah kisah Tony Adams. Hari ini kita akan membuka tirai di balik layar, melihat perjuangan yang sunyi dan memahami bagaimana seorang pemain bertahan menjadi simbol penebusan. Kita akan menyelami setiap babak kehidupannya, dari masa-masa awal yang penuh harapan di lapangan hingga pertarungan yang nyaris menghancurkan di luar lapangan. Siap-siap, karena ini akan menjadi perjalanan yang panjang, emosional, dan mendalam. Ini adalah kisah yang akan mengubah cara Anda melihat seorang legenda. Halo dulur dan kawan-kawan, balik lagi dengan gua Ditya, di mana di sini gua akan bahas tentang sejarah, kontroversi, kisah menarik, dan apapun itu yang berkaitan dengan sepak bola. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita bahas. Mari kita kembali ke awal, ke sebuah daerah pinggiran di Essex, Inggris, tepatnya di Romford. Di sanalah seorang bocah bernama Tony Alexander Adams tumbuh. Ia bukan berasal dari keluarga kaya, bukan pula dari pusat kota London yang gemerlap. Ia adalah anak pekerja keras yang sejak kecil sudah menunjukkan etos kerja yang kuat. Lapangan-lapangan rumput di Romford adalah tempat ia membentuk karakternya. Tony adalah pemain bertahan yang alami. Ia tidak memiliki kecepatan yang memukau, tapi ia memiliki naluri untuk membaca permainan yang luar biasa. Bahkan di usia yang sangat muda, kisah bagaimana ia bergabung dengan Arsenal cukup menarik. Saat masih remaja, Tony Adams bermain untuk tim amatir bernama Sandhurst FC, sebuah klub yang terkenal karena menghasilkan banyak talenta. Disinilah bakatnya pertama kali tercium oleh pemandu bakat Arsenal. Pada usia 14 tahun, ia mendapatkan kesempatan untuk bergabung dengan Akademi Arsenal. Itu adalah kesempatan besar yang ia tangkap dengan kedua tangannya. Ia harus beradaptasi dengan lingkungan yang baru, jauh dari rumahnya di Romford. Namun tekadnya sudah bulat. Ia tahu persis apa yang ia inginkan. Dan dalam waktu singkat, ia sudah berhasil naik ke tim utama. Pada usia 17 tahun, ia sudah menjalani debutnya. Dan tidak butuh waktu lama bagi para pelatih untuk melihat sesuatu yang lebih dari sekedar bakat sepak bola. George Graham, pelatih Arsenal saat itu, melihat potensi kepemimpinan yang luar biasa dalam dirinya. Graham adalah seorang pelatih yang percaya pada disiplin, kerja keras, dan taktik bertahan yang tak tertembus. Ia melihat Tony Adams sebagai perwujudan dari filosofi ini.
Graham tahu bahwa untuk membangun sebuah tim pemenang, ia butuh seorang jenderal di lini belakang, dan Tony Adams adalah sosok yang sempurna. Pada usia 21 tahun, Tony Adams dinobatkan sebagai kapten. Sebuah keputusan yang berani bahkan untuk George Graham. Bayangkan seorang pemuda yang masih sangat hijau dipercaya untuk memimpin sebuah tim yang penuh dengan pemain senior dan nama-nama besar. Namun, Tony Adams tidak mengecewakan. Di bawah kepemimpinannya lahirlah back four yang legendaris. Tony Adams, Steve Bolt, Nigel Winterburn, dan Lee Dixon. Mereka bukan hanya 4 pemain bertahan. Mereka adalah sebuah unit yang bergerak dan berpikir sebagai satu kesatuan. Mereka berkomunikasi dengan isyarat dan tatapan mata. Ada anekdot terkenal di mana Lee Dixon berkata, "Kami bisa bermain dengan mata tertutup. Kami tahu persis di mana satu sama lain berada." Mereka melatih formasi garis offside mereka tanpa henti hingga menjadi sempurna. Filosofi boring Arsenal bukanlah hal yang membosankan bagi mereka. Itu adalah seni. Seni untuk membuat lawan frustasi. Seni untuk menjaga gawang tetap bersih. Seni untuk memenangkan pertandingan dengan skor 1-0. Dan di jantung semua itu ada Tony Adams, seorang bocah dari Romford yang tumbuh menjadi benteng terkuat di sepak bola Inggris. Di luar gemerlap stadion dan sorakan para penggemar, ada sisi Tony Adams yang tidak pernah terekspos di media. Di balik perannya sebagai kapten yang tak tergoyahkan, ia adalah seorang pria yang berjuang dalam kesendirian. Pertarungannya adalah melawan kecanduan alkohol. Masalah ini bukanlah sesuatu yang terjadi secara tiba-tiba. Itu adalah perjuangan yang panjang, sunyi, dan menyakitkan yang berawal dari tekanan yang luar biasa di pundaknya. Ia pernah mengakui dalam autobiografinya, Addicted, bahwa alkohol adalah cara baginya untuk mengatasi kecemasan dan ketakutan. Alkohol adalah teman saya. Saya menggunakannya untuk menutupi rasa cemas dan ketakutan saya. Tulisnya, bayangkan seorang pahlawan nasional yang dianggap sebagai simbol kekuatan setiap malam harus meminum alkohol untuk melupakan beban dan ekspektasi yang ia pikul. Ini adalah sebuah rahasia yang ia simpan rapat-rapat. Meskipun orang-orang terdekatnya mulai menyadari ada sesuatu yang tidak beres, ia akan tampil dominan di lapangan, memberikan segalanya untuk tim, tapi setelah peluit akhir, ia akan menghilang ke dalam kegelapan yang ia ciptakan sendiri. Hubungan pribadinya berantakan dan kesehatannya memburuk. Ada momen-momen di mana ia nyaris kehilangan segalanya karena kecanduan ini. Titik nadir dalam hidupnya terjadi pada tahun 1990. Tony Adams terlibat dalam kecelakaan mobil dalam keadaan mabuk, menabrak tembok di dekat rumahnya di Southend. Meskipun tidak ada yang terluka, insiden ini menjadi sorotan publik dan berakhir
dengan vonis 4 bulan penjara. Bayangkan kehancuran seorang kapten tim utama Arsenal, seorang pahlawan sepak bola yang harus tidur di sel penjara. Momen ini bukan hanya memalukan bagi dirinya, tetapi juga bagi klub yang ia cintai. Namun, seperti yang sering terjadi, kejatuhan yang dalam menjadi awal dari kebangkitan yang luar biasa. Pengalaman di penjara adalah sebuah pukulan telak yang membuat Tony Adams tersadar. Ia menyadari bahwa ia tidak bisa terus hidup seperti ini. Keputusan untuk mencari bantuan dan memulai proses pemulihan adalah salah satu yang paling berani dalam hidupnya. Ia bergabung dengan program rehabilitasi, menghadapi iblis-iblisnya secara langsung, dan memulai perjalanan yang panjang menuju kesembuhan. Itu adalah keputusan yang lebih sulit daripada menghadapi striker manapun di lapangan. Penebusan dirinya di luar lapangan ini adalah sebuah pertempuran yang lebih besar dari pertandingan final manapun. Itu menunjukkan bahwa keberanian sejati tidak hanya ada di lapangan, tetapi juga di luar lapangan. Saat menghadapi iblis-iblis pribadi, Tony Adams keluar dari pengalaman itu sebagai seorang pria yang berbeda, lebih kuat dan lebih bertekad dari sebelumnya. Ia adalah sosok yang telah jatuh, namun berhasil bangkit kembali, dan kisahnya baru saja dimulai. Tahun 1996, dunia sepak bola Inggris diguncang oleh sebuah kedatangan yang tidak terduga. Bukan seorang superstar atau pelatih glamor. Ia adalah seorang pria Prancis yang hampir tidak dikenal oleh publik Inggris. Dengan kacamata tipis dan senyum lembut, namanya Arsene Wenger. Kedatangannya di Arsenal menjadi momen krusial dalam karir Tony Adams. Hubungan keduanya tidak dibangun di atas dasar taktik semata, melainkan di atas fondasi kepercayaan dan pemahaman yang mendalam. Wenger melihat lebih dari sekedar pesepak bola. Ia melihat manusia yang rapuh di balik sosok bek yang tangguh itu. Wenger adalah seorang filsuf, dan ia membawa filosofi baru ke Highbury. Ia tidak hanya mengubah taktik di lapangan, tapi juga mengubah pola pikir para pemain. Ia memperkenalkan diet yang lebih sehat, menghapus alkohol dari menu tim, dan menekankan pentingnya nutrisi serta pemulihan. Bagi Tony Adams, ini adalah anugerah. Ia tidak lagi harus bersembunyi. Klubnya kini memiliki pelatih yang tidak hanya mendukung proses pemulihannya, tetapi juga mempromosikan gaya hidup yang sehat. Wenger pernah berkata, "Saya tahu dia punya masalah, tapi saya tidak akan menghakiminya. Saya ingin membantunya. Saya melihat potensi besar dalam dirinya, dan saya tahu jika dia bisa mengatasi masalahnya, dia akan menjadi pemain yang luar biasa." Hubungan mereka di dalam lapangan adalah sebuah simbiosis yang sempurna. Wenger membutuhkan seorang pemimpin yang tangguh untuk menjalankan filosofi permainannya, dan Adams adalah sosok itu. Adams memberikan fondasi yang kuat, memungkinkan pemain-pemain kreatif seperti Dennis Bergkamp dan Thierry Henry untuk bersinar tanpa khawatir lini belakang mereka akan rapuh. Ia
adalah perpanjangan tangan Wenger di lapangan. Seorang jenderal yang memastikan instruksi pelatih dijalankan dengan sempurna. Tony Adams juga dikenal sebagai sosok yang sering memberikan kritik langsung, bahkan kepada Wenger, jika ia merasa ada yang tidak beres. Ini menunjukkan tingkat kepercayaan dan rasa hormat yang mendalam di antara mereka. Namun, di luar lapanganlah hubungan mereka benar-benar berkembang. Wenger tidak pernah memperlakukan Adams seperti pasien atau proyek. Ia memperlakukannya sebagai seorang individu yang layak mendapatkan rasa hormat. Wenger memberikan ruang bagi Adams untuk tumbuh, baik sebagai pemain maupun sebagai pribadi. Adams pada gilirannya sangat menghargai dukungan dan kepercayaan Wenger. Ia melihat Wenger bukan hanya sebagai pelatih, tetapi juga sebagai mentor. Adams pernah menggambarkan hubungannya dengan Wenger sebagai salah satu hal yang paling penting dalam hidupnya. Saya berutang banyak padanya. Dia menyelamatkan karir saya, dan saya pikir dia juga menyelamatkan hidup saya. Dia melihat potensi dalam diri saya ketika saya sendiri tidak bisa melihatnya. Wenger sendiri selalu berbicara dengan penuh kekaguman tentang mantan kaptennya. Ia seringkali menyebut Adams sebagai salah satu pemimpin terhebat yang pernah ia latih. Bukan hanya karena kemampuan sepak bolanya, tetapi karena karakternya. Tony Adams adalah seorang legenda, tidak hanya karena apa yang dia raih di lapangan, tapi juga karena apa yang dia lakukan di luar lapangan. Dia adalah seorang pria yang menunjukkan bahwa Anda bisa jatuh dan bangkit kembali. Dia adalah seorang panutan, ujar Wenger dalam sebuah wawancara. Transformasi ini mencapai puncaknya pada musim 1997-98 ketika Arsenal memenangkan double pertama mereka di bawah kepelatihan Wenger. Itu adalah bukti nyata dari keberhasilan kolaborasi mereka. Kisah ini adalah tentang bagaimana seorang filsuf dan seorang pejuang bersatu, tidak hanya untuk memenangkan gelar, tetapi untuk membangun kembali seorang pria yang hancur. Pada musim 1997-98, Arsenal di bawah asuhan Arsene Wenger sedang dalam jalur untuk menciptakan sejarah. Setelah bertahun-tahun hidup di bawah bayang-bayang Manchester United, Arsenal kini menjadi kekuatan yang menakutkan. Dan di jantung semua itu ada sosok kapten yang telah terlahir kembali, Tony Adams. Musim itu Arsenal dan Manchester United bersaing ketat untuk gelar Premier League. Pertarungan berlangsung hingga pertandingan terakhir, dan di pertandingan yang krusial melawan Everton di Highbury yang bisa mengunci gelar bagi Arsenal, terjadi sebuah momen yang akan selamanya terukir dalam sejarah sepak bola Inggris. Skor sudah 3-0 untuk Arsenal. Pertandingan hampir berakhir dan para pendukung sudah mulai merayakan. Tapi di menit-menit akhir, saat semua orang berpikir pertandingan sudah selesai, sebuah momen magis terjadi. Steve Bold, seorang bek tengah, melayangkan sebuah umpan lambung yang melewati garis pertahanan Everton, dan di sana berlari dengan cepat bukan striker, melainkan bek tengah dan kapten Arsenal sendiri,
Tony Adams. Ia menerima bola dengan kontrol yang sempurna, mengelabui garis offset lawan. Dalam momen itu, waktu seolah berhenti. Seorang bek yang dikenal karena tackle dan pertahanannya yang kokoh, kini berada di posisi yang seharusnya menjadi milik seorang penyerang. Ia mendekati gawang, menendang bola melewati kiper, dan bola bersarang di jaring. Gol. Suara sorakan di stadion meledak. Itu bukan hanya sebuah gol. Itu adalah simbol penebusan. Itu adalah gol yang melambangkan keseluruhan transformasinya di bawah Arsene Wenger. Tony Adams, sang benteng pertahanan dari era boring Arsenal, kini menjadi pemain serang yang mencetak gol. Ini adalah bukti nyata bahwa ia telah berevolusi, bahwa ia telah melepaskan belenggu masa lalunya. Setelah mencetak gol, Tony Adams berlari menuju tribun dengan tangan terentang lebar. Wajahnya penuh kegembiraan dan kelegaan. Itu adalah momen yang menunjukkan kebahagiaan murni. Kemenangan tidak hanya di lapangan, tapi juga atas perjuangan pribadinya. Momen itu ditangkap oleh kamera dan menjadi salah satu gambar paling ikonik dalam sejarah Premier League. Gambar itu bukan hanya tentang sepak bola, tapi tentang kemenangan pribadi yang luar biasa. Dan setelah gol itu, Arsenal berhasil mengunci gelar Premier League. Beberapa hari kemudian, mereka memenangkan FA Cup, mengamankan double pertama mereka di bawah kepelatihan Wenger. Tapi di antara semua trofi dan perayaan, momen gol Tony Adams melawan Everton akan selalu dikenang sebagai puncak dari kisah pribadinya. Itu adalah puncak karir seorang pria yang jatuh dan bangkit kembali lebih kuat dari sebelumnya. Setiap cerita indah harus berakhir, dan kisah Tony Adams tidak terkecuali. Pada musim 2001-2002, setelah sekali lagi memenangkan double bersama Arsenal, sang kapten membuat keputusan yang sulit namun bijaksana. Ia akan pensiun pada usia 35 tahun dan setelah 19 tahun yang penuh gairah di Arsenal. Ia merasa waktunya telah tiba. Ia meninggalkan sepak bola bukan sebagai pemain yang meredup, melainkan sebagai seorang juara yang berada di puncak karirnya. Pertandingan terakhirnya di kandang di Highbury adalah momen yang sangat emosional. Para penggemar berdiri dan memberikan penghormatan terakhir untuk kapten mereka, menggemakan namanya di seluruh stadion. Tony Adams berjalan mengelilingi lapangan, melambaikan tangan kepada para pendukung yang telah melihatnya tumbuh dari seorang pemuda menjadi seorang pria, dari seorang bocah menjadi seorang legenda. Ia pensiun sebagai seorang kapten, sebagai seorang legenda. Ia bermain sebanyak 669 kali untuk Arsenal, sebuah rekor yang mungkin tidak akan pernah terpecahkan di era sepak bola modern. Sepanjang karir gemilangnya, Tony Adams mengumpulkan koleksi gelar yang luar biasa, baik secara kolektif bersama Arsenal maupun secara individu. Berikut adalah gelar-gelar yang diraih bersama Arsenal: 4 kali Premier League, 3 kali FA Cup, 2 kali Football League Cup,
2 kali Community Shield, 1 European Cup Winners. Dia juga memenangkan beberapa gelar individu, PFA Young Player of the Year 1 kali, PFA Team of the Year 3 kali, Football League 100 Legend, penghargaan yang diberikan kepada 100 pemain terhebat dalam sejarah Liga Sepak Bola Inggris, Piala Dunia FIFA Tim All-Star. Adam dimasukkan dalam tim All-Star Piala Dunia FIFA 1998, sebuah pengakuan atas penampilannya yang luar biasa bersama timnas Inggris. Dengan semua pencapaian itu, Tony Adams adalah satu-satunya kapten yang berhasil memenangkan gelar liga di 3 dekade berbeda. Sebuah bukti nyata dari konsistensi, kemampuannya beradaptasi, dan kepemimpinan yang tak tergantikan. Namun, warisan Tony Adams tidak berakhir di lapangan hijau. Perjalanan pribadinya yang penuh liku memberinya tujuan baru. Ia tahu bahwa ia tidak bisa membiarkan pengalamannya sia-sia. Tony Adams mendirikan Sporting Change Clinic, sebuah badan amal yang didedikasikan untuk membantu para atlet dengan masalah kecanduan dan kesehatan mental. Ini adalah langkah yang berani, sebuah pengakuan publik atas perjuangannya dan komitmen untuk membantu orang lain. Sporting Change Clinic menjadi bukti nyata dari penebusan dirinya. Ia mengubah rasa sakit dan penderitaannya menjadi kekuatan untuk membantu orang lain. Ia mengubah pengalamannya yang menyakitkan menjadi platform untuk edukasi dan dukungan. Ia tidak hanya menjadi panutan di lapangan, tetapi juga di luar lapangan. Dalam sebuah wawancara, Arsene Wenger pernah merangkum warisan Adams dengan kata-kata yang sangat puitis. Tony adalah seorang legenda, tidak hanya karena apa yang dia raih di lapangan, tapi juga karena apa yang dia lakukan di luar lapangan. Dia adalah seorang pria yang menunjukkan bahwa Anda bisa jatuh dan bangkit kembali. Dia adalah seorang panutan. Dan itu, teman-teman, adalah inti dari kisah Tony Adams. Ia bukan hanya seorang bek yang tangguh. Ia adalah simbol keberanian, ketekunan, dan penebusan diri. Kisahnya adalah pengingat bahwa pahlawan sejati tidak didefinisikan oleh trofi yang mereka menangkan, tetapi oleh pertempuran yang mereka hadapi dan bagaimana mereka bangkit dari kejatuhan. Jadi ketika Anda memikirkan tentang Arsenal, jangan hanya pikirkan gol-gol indah Thierry Henry. Pikirkan Tony Adams. Pikirkan pria yang berdiri di garis pertahanan, memimpin pasukannya, tidak hanya dengan suara, tapi dengan hatinya. Pikirkan pria yang berjuang melawan iblis-iblisnya dan menang. Karena pada akhirnya Tony Adams bukan hanya tentang sepak bola. Ia adalah tentang kehidupan. Dan itu adalah mengapa ia akan selalu menjadi Mr. Arsenal. Bagaimana menurut kalian? Lalu siapa lagi yang akan kita bahas? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, share, and subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.